yang namanya residen itu adalah orang yang lahir di sini. Kalau orang yang lokal, orang lokal, yang mereka maunya adalah benar-benar orang lokal, bukan orang yang meminta residen di negara dia ini. Kan udah nikah walaupun udah di sini, jadi kepengennya itu aku juga diakui. Ya, tapi kan maunya mereka adalah orang benar-benar lahir di sini. Ketika orang lahir di sini, berarti dia itu akan apapun yang terjadi sama negaranya, dia pasti akan menyintai negaranya. Beda sama orang yang bukan ya berpikir itu. Bayang, kamu tahu nggak? Grup aja sih. Iya tahu. Ya harus itu. Coba nanti kalau ada bangsa dia yang dimaki-maki, kamu kira dia nggak marah? Pasti marah. Jadi dia tambah tukaran, tambah berantem di situ grupnya. Karena ada beda negara. Maunya itu yang namanya residen, yang namanya grup harus satu negara yang mencintai negaranya. Kalau beda negara, walaupun kamu sudah jadi penduduk situ, kan beda negara. Kamu lahir di kamu berada di dua ganda negara, Indonesia sama orang sini. Tuh. Jadi jelas mereka nggak mau. Karena kalau mereka rasan-rasan pembantu Indonesia, takutnya itu nanti disebar di luar. Karena kamu berantem saat ini sama orang-orang yang berasal dari Indonesia, PRT Indonesia. Nanti lama-lamaan kalau kita yang ngerasani orang Indonesia, kamu kira nggak bakal bawa keluar grup? Pasti dibawa. Makanya itu mereka nggak menggubris. Tapi saat ini kenapa kalau orang Hongkong ngomongin pembantu nih, pembantu juga ngerti. Terus kalau pembantu ngomongin orang Hongkong nih, orang Hongkongnya tahu itu mungkin karena ada majikan sama pembantu yang eng-eng. Memang sengaja dibuat dunia publik biar di-share juga. Nah, kita nggak tahu sih. Tapi apa penyikapan sampean Kak? Setelah tahu mbaknya itu segitunya memohon sama grup-grup di Hongkong, maksudnya ada sebuah grup lah. Terus dia tuh pengen masuk banget dan mengatasnamakan aku itu stand by Hong Kong people. Jadi dia tuh kayak aku tuh juga berdiri di antara kalian gitu loh. Kenapa kalian nggak mau nerima aku? Aku tuh baca itu jijik banget loh terus terang. Ya kalau mbaknya itu kan nggak ngerti lah maunya gimana. Tapi yang pasti bisa jadi dia mencari dukungan atau apa. Sekali lagi itu kan hanya dia lah. Karena ketika dia tidak dapat pembelaan dari saudaranya, dia mencari warga lain, kan itu hal wajar saja sih menurut aku. Tapi itu udah jadi ciri-ciri utama orang yang nggak bisa dipercaya. Yang mana kamu ada di sini, kamu di situ, ngomong ini, ngomong itu. Tapi yang namanya seperti itu tetap aja suatu saat nanti akan kembali kepada yang lahir tempat gimana dia lahir. Mana ada di sini. Kalaupun nih aku lahir di Indonesia nih, udah jadi warga negara Hong Kong, nanti kalau bangsa aku dilelek pasti kembali lah. Walaupun sekarang mencari backing, tapi belum tentu lah si mbaknya ini kan memang pada dasarnya orangnya ya, kita nggak kan melihat ngerti. orang iya juga sih. Betul. Dan yang pasti yang pasti kan buat kawan-kawan semuanya netizen, berhati-hati di dalam setiap komentar. Dan buat kalian nggak usah sakit hati ya, karena menurutku itu masalah mereka berteman itu kan urusan mereka gitu loh. Kita kan hanya menilai kedua belah video ini. Jadi itu murni jangan karena kalian membela, tapi memang nilai aja kedua video itu. Jadi kayak aku nih, aku nggak merasa sakit hati meskipun mereka sahabatan sekalipun mereka itu kakak adik, aku bodo amat. Tapi aku benar-benar menilainya karena memang videonya Mbak Kontring itu memang patut untuk diacungi jempol lah menurutku, karena ada perubahan sedikit dari majikan karena videonya dia itu ke-upload ke TV kan. Terus kalau mbak yang satunya ini aku jujur kurang setuju karena memang nggak mendidik gitu loh. Kalau Mbak Kontring itu ngomong kasar kayak gitu, oke fine dia ngomongnya kasar, tapi memang menurutku kenyataan sekarang itu lo susah ngeceng pembantu memang. Apalagi yang dari Indonesia itu ruwet banget, yang di Hongkong aja juga ruwet, ya kan. Terus mbaknya itu dengan pedenya ngomong, aku tuh merasa sakit hati malahan sama videonya mbak yang dari agent itu, karena ngomong masalah aku tuh, kamu itu jadi pembantu tinggal serumah sama aku enak banget, nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar air, makan juga kita yang ngurusin kamu, ya kan. Mau Indomie mau apa kita tuh ngasih. Ya kali kalau nggak punya uang ya nggak usah ngejin pembantu, menurutku sih itu. Maksudnya ada hal-hal yang
aku nilai bukan karena aku membela, tapi karena memang harusnya mana yang dibela dan enggak sih. Terus kalau mbaknya itu kemarin ngomong katanya aku tuh udah kuat mentalnya, udah kebal, ternyata apa sekarang juga kayak gitu. Dan mbak itu marah sampai segitunya loh. Fotonya dia di videonya itu dia sampai dari hal yang sangat menjijikan sekali. Iya, maksudku itu terlalu buat kawan-kawan itu semuanya. juga itu kurang oke ya kak. Salah tapi boleh nggak sebagai suka nih tapi jangan sebagai satu saudara tanah air, ya boleh kita berdebat, tetapi jangan sampai seperti itu ya saran saya. Tapi terus mbak, aku kepengen mbaknya tuh minta maaf, iya nggak sih kak? Pernah nggak sih? Dan nggak bakal permintaan maaf sebenarnya sama, nggak penting. Nggak. Kamu jangan, kawan-kawan jangan menyuruh minta maaf ya, karena bagaimanapun juga kawan-kawan juga sudah ibaratnya ya, sama satu-satu sudah membuli juga, sudah menjatuhkan. Mbaknya juga seperti itu. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk meminta maaf yo. Seperti itu. Tapi yang pasti berharap juga mbaknya itu. Tapi yang berharap buat kawan-kawan sekali lagi kita berharap lah mbaknya itu bisa berubah lebih baik lagi seperti itu. Terus kawan-kawan semuanya kalau ada video nih tentang ibaratnya ada video kayak Mbak Kontring kemarin ini membahas tentang majikannya seperti itu, kawan-kawan jangan sekali-kali membuat video itu ditaruh di story WA. Ini berbahaya loh ya kalau majikan Anda ini menerima, kalau nggak menerima ini bisa berakibat pada pemutusan kontrak kerja. Oh ya? Iya betul. Sampai Jadi segitunya. Jadi kawan-kawan cukup tahu aja, jangan di-share di WA, jangan biasakan seperti itu karena kita nggak ngerti majikan kita menerima hal itu apa enggaknya. Jadi ini membahayakan pekerjaan kawan-kawan juga ya. Jadi saya harapkan tetap banyak belajar, tahu tentang undang-undang, kerja dengan baik. Kalau memang majikan tidak baik, Anda harus meminta hak-hak Anda. Itu asal Anda berani karena benar, itu udah cukup lah untuk membuat majikan ini baik kepada Anda ya. Harus berani, itu yang penting. Jadi nggak perlu kawan-kawan harus nge-share video-video seperti itu karena takutnya nanti berakibat fatal pada pekerjaan Anda. Ternyata sampai iya, mempengaruhi karena memang ada majikan yang nggak suka. Jadi lebih baik amannya. Oke. Ya tadi petuahnya dari kapan? Ingat, netizen bisa mengangkat Anda setinggi langit, bisa menjatuhkan Anda serendah-rendahnya. Jadi sampai melorot merosot semuanya tetap jaga perkataan dan juga ini loh kak yang penting. Ingat ini loh sekarang itu bukan perkataan. Jangan suka itu bully ya. Kritik sesuai dengan wajar saja ya. Semangat buat pembuli. Makasih guys, maaf udah lama banget videonya. Makasih Kak Pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.